I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Sifa Ramadhani dari kelas 105 absen 7. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi statistika. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikut ini. Belum masuk ke materi, kita bahas dulu. Apa sih arti statistika itu? Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Statistika merupakan ilmu yang akan membantu kita menguasai berbagai hal yang terkait dengan data, mulai dari pengumpulan data, mengolahnya, menganalisis, sampai akhirnya mengambil keputusan berdasarkan data. Untuk lebih memahami statistika, mari kita masuk ke materi berikutnya. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah 1. Histogram, 2. Frekuensi relatif, 3. Ukuran pemusatan. Materi pertama yang akan kita bahas adalah histogram. Apa kamu tahu apa itu histogram? Histogram adalah diagram yang terdiri dari batang-batang yang saling berhimpit. Histogram hampir serupa dengan diagram batang, namun histogram berbeda dengan diagram batang. Histogram biasanya digunakan untuk menunjukkan distribusi dari suatu kelompok data, sedangkan diagram batang digunakan untuk membandingkan data. Histogram menampilkan data yang sifatnya kuantitatif dengan rentang data yang dikelompokkan ke dalam interval, sedangkan diagram batang menampilkan data yang sifatnya kategori. Perbedaan lainnya, pada histogram, gambar batang menempel satu sama lain, sedangkan pada diagram batang ada spasi antar batang. Perbedaan terakhir, diagram batang biasanya memiliki batang dengan lebar yang sama, sedangkan lebar batang dalam histogram tidak perlu sama selama luas totalnya 100% jika digunakan persen atau luas total sama dengan jumlah data. Oleh karena itu, frekuensi data dalam diagram batang dilihat dari panjang batang, sedangkan frekuensi dalam histogram diberikan berdasarkan area pada masing-masing batang. Materi selanjutnya yaitu frekuensi relatif. Apa kamu tahu apa itu frekuensi relatif? Frekuensi relatif adalah ukuran statistik yang menunjukkan proporsi atau persentase pengamatan yang termasuk dalam kategori atau interval tertentu dalam sebuah kumpulan data. Frekuensi relatif juga dapat didefinisikan sebagai berapa kali suatu peristiwa terjadi dibagi dengan jumlah total peristiwa dalam suatu skenario tertentu. Rumus frekuensi relatif yaitu Fr sama dengan K dibagi N. Fr dapat didefinisikan sebagai frekuensi relatif, K dapat didefinisikan sebagai banyak kejadian, N dapat didefinisikan sebagai banyak percobaan. Contoh soalnya, sebuah koin dilempar sebanyak 20 kali dan mendarat di kepala sebanyak 15 kali. Berapa frekuensi relatif mengamati koin mendarat di kepala? Cara penyelesaiannya yaitu jumlah percobaan sama dengan 20, jumlah jalur positif sama dengan 15. Dengan rumus tadi, kita tahu bahwa frekuensi relatif sama dengan jumlah percobaan dibagi jumlah jalur positif, yaitu 15 dibagi 20, hasilnya 0,75. Oleh karena itu, frekuensi yang didapatkan mengamati koin mendarat di kepala adalah 0,75. Materi selanjutnya adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yaitu suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Dan ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Ukuran pemusatan data yang akan dibahas pada bagian ini meliputi modus, median, dan rata-rata.
Modus, median, dan rata-rata merupakan parameter yang dapat digunakan untuk menafsirkan suatu gejala pemusatan nilai-nilai dari kumpulan data yang diamati. Selanjutnya, kita bahas pengertian dari ketiga jenis ukuran pemusatan data tadi. Yang pertama yaitu mean. Mean merupakan wakil kumpulan data atau nilai rata-rata yang dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil ukuran yang sebenarnya. Dan yang kedua, median. Median adalah angka yang berada di tengah-tengah suatu kelompok. Median dilakukan dengan mengurutkan angka dari yang terkecil hingga terbesar dan mencari angka yang berada di tengah-tengah. Dan yang terakhir adalah modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi paling tinggi dari sekumpulan data. Nah, setelah kita memahami apa pengertian dari ketiga jenis ukuran pemusatan data tadi, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu, di sini terdapat nilai ulangan matematika kelas 10 SMA. Di sini tertulis angka 60, 60, 90, 70, 90, 70, 85, 90, dan 95. Kemudian kita disuruh menentukan yang pertama mean, dua median, dan yang ketiga modus. Yang pertama yaitu kita menentukan mean. Cara menentukan mean adalah mean sama dengan jumlah nilai seluruh data dibagi banyak data. Jumlah nilai seluruh data yaitu 60 ditambah 60 ditambah 70 ditambah 70 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 90 ditambah 90 dan yang terakhir ditambah 95. Kemudian seluruhnya kita jumlahkan dan ketemulah hasilnya 710. Kemudian 710 tersebut kita bagi ke dalam banyaknya data yang berjumlah 9. Dan ketemulah hasil mean tersebut yaitu 78,89. Sekarang kita tentukan mediannya. Cara menentukan median yaitu kita mengurutkan dahulu data yang ada dari nilai terkecil hingga data yang terbesar. Jika jumlah data ganjil, letak median ada di tengah. Dan jika jumlah data genap, letak median ada di dua data tengah. Di sini terdapat nilai ulangan matematika kelas 10. Di sini terdapat angka 60, 60, 70, 70, 85, 90, 90, 90, dan 95. Data tersebut sudah kita urutkan dari mulai data terkecil sampai data terbesar. Kemudian, cara menentukan mediannya adalah jumlah data di sisi kiri dan kanan harus sama sehingga terdapat satu angka tepat di tengahnya yang menjadi median kelompok data. Di situ tertulis median dari nilai ulangan matematika yaitu 85. Karena jumlah data ganjil, maka median adalah data yang berada di tengah. Kemudian yang terakhir kita menentukan modus. Cara menentukan modus yaitu di sini kita lihat angka manakah yang paling sering muncul. Di sini tertulis angka 60 muncul selama 2 kali, angka 70 muncul selama 2 kali, angka 85 muncul selama 1 kali, angka 90 muncul selama 3 kali, dan angka 95 muncul selama 1 kali. Setelah kita amati dari jumlah data tersebut, nilai angka yang paling sering muncul adalah angka 90. Karena nilai 90 muncul paling banyak sebanyak 3 kali, maka modus dari data di atas adalah 90.
Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf jika ada... Hei, diam kau!